Lepaskan aku, kamu tidak berhak memutuskan untukku, aku tidak mau. Ah. Maaf, aku tidak sengaja. Ibu, dia. Sumuking, jangan buang-buang waktu di sini, cepat ikut aku. Aku bilang aku tidak mau pergi. Aku harus menemukan ayah Luo. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memberikan putriku rumah yang utuh. Bahkan jika benar-benar menemukannya, apa gunanya? Dia tetap tidak berguna. Apa yang bisa dia bandingkan dengan Pak Pan? Selain di kota Henghai, keluarga Lu yang merupakan kepala dari 4 keluarga besar grup Lu, keluarga Pan adalah yang tertinggi. Kamu pikir ayah anak itu adalah direktur Lu dari grup Lu? Apa hakmu untuk menolak Pak Pan? Aku tidak membiarkanmu bicara seperti itu tentang ibuku. Ayahku bukan orang tidak berguna. Oh, ayahmu tidak berguna, ya? Baiklah. Kalau begitu, panggil ayahmu ke sini. Aku ingin melihat ayahmu yang tidak berguna itu orang seperti apa dia. Ayahku ada di sini, dia adalah ayahku. Luo, jangan sembarangan bicara. Ibu, aku tidak sembarangan bicara. Dia adalah ayahku. Aku sudah melihatnya. Maaf, Pak, anak saya masih kurang ajar. Dia hanya bercanda. Luo tidak akan salah mengenali dia adalah ayahku. Ibu dan Luo selalu menunggumu pulang. Dan selama ini, ibu sangat lelah membesarkanku. Ibu cantik, jika kamu tidak pulang, ibu akan diambil orang lain. Luo. Aduh, lucu sekali, makanya aku selalu bilang, barang murah tidak bagus, tidak kusangka, ternyata murahan juga bisa menurun. Sumuking, kamu lihat sendiri, karena kamu sendiri yang sembarangan membuat anakmu sama sembarangannya denganmu. Begitu lihat laki-laki langsung panggil ayah. Luo adalah keponakanmu. Jika kamu punya sedikit hati seharusnya tidak berkata begitu padanya, apalagi dia masih anak-anak. Hei, aku tidak punya keponakan semurah itu. Ayahku sudah pulang, jangan coba-coba mengganggu ibuku. Ayahmu? Nak, jangan salahkan aku tidak memperingatkanmu. Kalau tidak mau dipukul, jangan ikut campur. Berteriak pada wanita dan anak itu sangat mengganggu. Kamu benar-benar berisik, aku suka. Apa urusanmu? Hei, bocah. Apa kamu tuli? Apa yang baru saya katakan? Kamu tidak dengar? Sumingze, ini urusan kita berdua. Jangan bawa orang yang tidak bersalah terlibat. Mau jadi pahlawan untuk menyelamatkan wanita? Lihat dulu wajahmu di cermin. Kamu ini siapa? Cuma kamu? Berani ikut campur urusan keluarga kami? Alasan apapun, bukan berarti kamu boleh memukul wanita. Wah, kamu malah mengajari saya? Dengar ya, calon iparku adalah Pan Lau dari 4 keluarga besar di kota Henghai. Kamu pikir kamu siapa? Tuan besar Lu, direktur grup Lu yang berkuasa di kota Henghai. Apa? Orang tuaku sejak kecil mengajariku. Kakakku perempuan itu wanita nakal. Kalau tidak dipukul, dia tidak akan patuh. Apa kau bisa apa? Pergi. Berani kau lawan aku? Aku bilang. Paman menyerah. Sumuking, kau tunggu saja. Orang tua pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Kau bilang pada papa dan mama, aku pasti tidak akan menikah dengan keluarga Pan. Beberapa hari lagi, ini ulang tahun Luo. Kau mau pergi bersamaku? Maaf, Tuan, Luo terlalu rindu pada ayahnya. Bukan sengaja menakuti Anda. Aku bisa menemanimu rayakan ulang tahun. Tapi ibumu harus menikah denganku dulu. Meskipun aku hanya bertemu dengan ayahnya Lolo hanya sekali, tapi aku tetap ingin mencarinya. Hanya sekali bertemu. Apa kamu sudah pernah berpikir kalau dia sama sekali tidak mau bertanggung jawab padamu? Waktu itu, aku memutuskan sendiri untuk melahirkan Lolo. Aku cuma merasa sebagai ayah Lolo, dia perlu tahu keberadaan Lolo. Bahkan setelah dia tahu tidak mau bertanggung jawab, aku juga tidak takut, karena aku punya kemampuan untuk melahirkan Lolo. Aku juga punya kemampuan untuk membesarkannya sendirian. Ayah ibuku hebat kan? Ayah, dengar ya,
Seperti ibu cewek secantik itu yang berani mencintai dan membenci, sudah jarang loh. Kamu harus sayang banget sama ibuku. Lolo, Sebenarnya, di hatiku sudah ada orang, aku bersumpah pasti akan menemukannya, jadi pernikahan ini hanya kedok. Tujuan asliku adalah untuk menghalangi sementara gangguan yang tidak perlu. Tentu, sebagai imbalan, aku juga akan membantumu mencari orang yang kamu cari. halo, namaku Sumu King, semoga kerjasamanya menyenangkan. Luli. Semoga kerja samanya menyenangkan. Wah, Lolo punya ayah, Lolo punya ayah. Lolo, jangan nakal. Hati-hati, nanti sofa rusak. Turun. Lolo suka bermain, biarkan dia bermain, tidak apa-apa. Luli, ku dengar yang tinggal di sini semua orang besar di kota Henghai yang kaya dan berkuasa. Rumahmu ini dekorasinya bagus sekali. Kamu kerja apa? Muking, sebenarnya. Maaf. Ya, aku tahu rapat Dewan Direksi tahun ini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, harus memastikan keselamatan semua orang. Ya. Muking, ada rapat penting di perusahaan, aku ganti baju terus pergi ke perusahaan, setelah aku pulang, akan ku jelaskan. Ya, baik. Dadah. Ternyata dia adalah bodyguard. Direktur Lu, jalur khusus sudah siap. Ayo. Kamu lihat, kita sudah 7 tahun di perusahaan ini, akhirnya lihat punggung Direktur Lu. Ku dengar, Direktur Lu selalu rendah hati. Selain dari perusahaan kita, para petinggi yang pernah melihatnya, bahkan manajer dari setiap departemen belum pernah melihatnya. Bu, ponsel ayah sepertinya ketinggalan. Ayah tidak membawa ponsel. Pasti cemas. Kita sekarang pergi memberikan kepada ayah mengantar ponsel. Ya? Baik. Halo, saya datang untuk mengantar barang kepada seseorang. Permisi, Ini adalah grup Lu, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. saya tidak perlu masuk juga tidak apa-apa. Bisakah saya merepotkan Anda? Tolong carikan seseorang untuk saya. Saya akan memberikan barangnya dan pergi. Grup Lu memiliki ribuan karyawan. Kami tidak punya waktu untuk mencarikan satu persatu untukmu. Nama yang bisa kami ingat. Hanya eksekutif perusahaan kami. Ingin kami mencarikan orang? Boleh saja. Sebutkan nama orang yang kamu cari. Saya ingin lihat apakah yang kamu kenal adalah eksekutif mana di perusahaan kami. Namanya adalah, Kalaupun disebut kami juga tidak tahu. namanya Luli. Kamu dengar? Dia bilang yang dicari bernama keluarga Lu. Bernama keluarga Lu. Ada apa? Apa? Seseorang mengirimkan ponsel untuk Direktur Lu. Baik, saya mengerti. Direktur Lu sedang rapat dengan direksi lain. Suruh orang itu menunggu di lobi lantai 1. Baik, Sekretaris Lin. Tunggu di sana, nanti akan dihubungi. Terima kasih. Jangan-jangan dia benar-benar kenal Direktur Lu. Masa sih? Kekayaan Direktur Lu puluhan miliar pasti ada. Teman-temannya tentu orang kaya atau berstatus. Tapi lihat dia, mana kelihatan seperti orang kaya. Mungkin dia cuma pembantu rumah tangga di rumah Direktur Lu. Halo, saya sudah menunggu lebih dari 1 jam. Berapa lama lagi? Kami juga tidak tahu, disuruh tunggu ya tunggu saja. Kalau memang tidak memungkinkan, saya bisa antar sendiri. Saya curiga, alasanmu mengantar barang itu palsu. Yang benar, kamu cuma mau menyusup ke grup Lu. Wanita sepertimu yang nekat, sudah banyak kami lihat. Bilangnya mau antar barang, cari orang, sebenarnya kamu mau mendekati direktur kita, kan? Satpam,
Bukan, seperti yang kalian pikirkan. Aku hanya mengantar barang untuk suamiku. Lepaskan aku ke sini. Ini grup lu, bukan pasar. Berisik, jadi tidak karuan. Jia. Ayo, kamu makan dulu. Nanti aku ambilkan air minum. Oke, minum obat. Mungkin kamu sama sepertiku. Di sekolah sambil kerja paruh waktu. Dari mana uangnya untuk beli barang-barang ini? Hari ini aku selesai les privat, langsung pergi menyebarkan brosur. Dapat tambahan 80 yuan loh. Cukup buat beli obatmu. Mungkin. Kamu baik banget sama aku, kamu tenang aja. Kalau nanti aku sukses, pasti aku nggak akan lupa sama kamu. Manajer Zhu, ada orang yang maksa masuk perusahaan kita. Manajer Zhu, dia bilang dia mau cari orang, lihat penampilannya yang kumuh. Masa bisa kenal sama petinggi perusahaan kita? Jia. Sumuking kok kamu ada di sini? Kok dia kenal manajer Zhu? Grup lu tapi di kota Henghai. Grup terbesar. Kamu hebat sekali ternyata kerja di sini. Dia anakmu? Iya, dia anakku Luo. Cepat sapa Tante Zhu, dia adalah sahabat mama waktu sekolah, sahabat terbaik. Halo Tante Zhu, nama aku Luo. Ini permen yang baru dibeli mama, buat kamu. Siapa tahu permen kalian kotor atau tidak? Jia, kamu. Luo selalu menjaganya dengan baik, tidak kotor. Ibumu sendiri adalah wanita jahat, barang yang dibelinya juga tidak bersih. Kamu bicara buruk tentang ibuku, kamu wanita jahat. Aku bicara yang sebenarnya, bukan bicara buruk. Jia, kamu punya pendapat apa bisa bilang padaku, tapi jangan menyakiti anak. Dirimu sendiri sudah jadi begini keadaannya, apa hakmu mempertanyakanku? Sumuking, bukankah kamu melihat aku sekarang sukses jadi sengaja bawa anak datang ke depanku untuk cari muka? Kamu sendiri tidak punya malu, apa alasanku memberimu muka? Aku sama sekali tidak datang mencarimu. Kamu jangan keras kepala. Ini kan grup lu, kamu tahu grup lu posisinya di kota Henghai. Kamu tidak datang ke sini mencariku. Masa atau mencari direktur utama grup? Dia mungkin tidak tahu direktur utama datang ke perusahaan kita pasti lewat jalur khusus, kan? Iya dong, kami saja belum pernah lihat. Mana dia bisa lihat? Mama membawa Luo untuk mencari ayah. Anak kecil berbohong bisa dimakan serigala, Lo. Jangan bicara direktur utama grup kita. Kami sendiri saja tidak bisa bertemu. Bahkan di grup kita, karyawan paling biasa gaji per bulan saja 10,20 juta. Dengan keadaan ibumu seperti ini, mungkin bahkan karyawan tingkat bawah pun tidak pantas. Zujia, aku jelaskan sekali lagi, aku tidak datang mengganggumu. Ini HP suamiku tertinggal di rumah. Makanya aku bawa Luo untuk mengantar HP bersamanya. Sama jenis, sama kelompok sejenis, sekelompok. Coba lihat, kontak di HP ini bisa tahu suamimu orang seperti apa. Lihat penampilannya yang melarat, meskipun suaminya di grup kita pasti juga sama sepertinya orang yang tidak berguna dan tidak pantas. Jangan-jangan suaminya pembantu serabutan atau tukang bersih-bersih. Ini tidak mungkin. Sun Jian, Zhang Tao Joupeng. Orang-orang ini semua adalah direktur dan eksekutif grup lu. Pemilik ponsel ini siapa sebenarnya? Berani menyebut langsung nama direktur kami. Sekarang kamu percayakan, ayah Luo bekerja di sini. Jangan sembarangan bicara di sini. Ayahmu itu orang macam apa? Pantas kenal direktur grup perusahaan kami. Sepupuku adalah dari grup lu, sekretaris utama. Aku akan telepon dia sekarang, tanya apa yang sebenarnya terjadi. Direktur lu. Lihat kan, aku pakai ponsel ini telepon sepupuku. Sama sekali tidak diangkat. Kurasa nomor direktur lainnya juga tidak bisa dihubungi. Kurasa diam-diam ditambahkan hanya untuk pamer dia kenal orang-orang ini, kan? Kalian tidak punya bukti kenapa fitnah suamiku? Sumuking, apa aku bilang kamu naif atau keras kepala? Apa aku bilang kamu naif atau keras kepala? Jangan-jangan kamu pikir aku benar-benar tidak tahu. Anak ini bermain-main dengan pria di luar hasil pergaulan bebas, kan? Ternyata, anak haram. Memang lumayan cantik.
ternyata kerja di sini untuk cari nafkah. Berapa penghasilan semalam? Kalau ada waktu, aku bisa datang. Luo, tenanglah. Kita tidak dengar. Maaf, Direktur Lu, tidak akan terulang lagi. Direktur Lu, ini dari masing-masing departemen laporan triwulan, silakan lihat. Kamu boleh keluar. Direktur Lu, tadi Bapak menelepon saya? Oh, iya, tadi di bawah, ada yang bilang ada yang mencari Bapak. Apa itu yang mengantar ponsel untuk Bapak? Zuljia, apa yang kurang dariku? Sumuking. Dulu kita sama-sama orang paling rendahan hidup dari beasiswa bersama-sama menanggung tatapan aneh dan cibiran, tapi sekarang berbeda, sekarang aku di grup Lu sebagai manajer departemen penjualan. Nanti mungkin bisa menjadi eksekutif tinggi grup Lu, sedangkan kau hanyalah perempuan yang bergaul dengan pria dan jadi perempuan nakal dengan anak kau sekarang. Apalagi dibandingkan denganku, bahkan untuk membersihkan sepatuku pun tidak layak. Mau menjalin hubungan dengan manajer Zu kami? Lihat saja dirimu betapa buruknya kelakuanmu. Ini namanya perbedaan langit dan bumi. Bahkan toilet grup Lu saja cukup untuk kau jual seumur hidup. Seorang pekerja berani-beraninya bilang teman manajer Zu. Menurutku, kau benar-benar tidak punya malu. Aku tidak merasa apa salahnya aku tulus pada orang kemiskinan, seharusnya tidak pernah menjadi alasan untuk diremehkan. Tidak ada yang terlahir mulia. Dan tidak ada yang sejak lahir pantas untuk dihina. Jangan di sini kau bicara teori besar padaku. Kemiskinan adalah dosa harus diinjak oleh orang sepertiku yang berdiri di atas. Sumuking, saran aku, enyahlah kau sekarang. Jangan lagi mendekatiku. Aku tidak punya teman miskin sepertimu yang punya anak. Lepaskan Luo. Kau cari siapa? Pekerja lepas? Atau petugas kebersihan? Siapa kau di mana, Muking? Aduh, ini cari kamu, Sumuking. Jangan-jangan yang nelpon ini bapak dari anakmu, kan? Ibu, itu ayah. Pria liar, kau tahu tidak? Grup Lu kami adalah perusahaan nomor 1 di kota Henghai. Siapa yang memberi kau nyali, berani-beraninya menyamar sebagai karyawan grup kami untuk menggoda cewek, dan yang digoda adalah perempuan nakal dengan anak. Aku ulangi sekali lagi. Yang aku cari adalah Sumuking. Kau cari Sumuking ya? Dia sekarang di grup Lu di lobi lantai 1. Saran aku, cepatlah kau ke sini jemput dia daripada dia terus di sini memalukan mencemari udara grup Lu. Manajer Zu, bagaimana dengan mereka? Karena ada yang mau menjemput mereka, biarkan mereka di sini sebentar lagi. Sekalian kita lihat juga pria liar yang menyamar sebagai karyawan grup Lu seperti apa dia sebenarnya. Cari tahu untukku. Siapa yang mengangkat telepon tadi? Iya, Ibu, bagus sekali. Ayah akan menjemput kita. Sumuking, tenang saja. Lagi pula kita teman sekelas. Nanti saya pasti akan menanyakan dengan baik untukmu. Pria liar itu kenapa sih harus berpura-pura jadi karyawan grup Lu? apalagi kalau bukan ya karena orang miskin yang ingin pamer. Kamu sebaiknya berterima kasih pada manajer Zu kita. Mungkin manajer Zu sedang baik hati, mungkin benar-benar bisa memberikan pekerjaan ke grup Lu kita, sebagai pekerja serabutan atau bahkan tukang bersih-bersih. Berlutut. Jika kamu benar-benar berlutut di depanku bersujud beberapa kali, dengan sopan memohon aku menerima pria liar itu, mungkin saja aku benar-benar akan mempertahankannya. Aku miskin. Tapi setiap sen yang aku hasilkan bersih dan halal. Aku tidak pernah berhutang pada siapapun, termasuk kamu. Kamu wanita jahat, menganiaya ibuku. Aku pukul kamu, pukul. Kamu anak kecil, hari ini aku akan mewakili orang tuamu mendidikmu dengan baik. Bahkan jika ayahmu datang, apa yang bisa dia lakukan padaku? Dia hanyalah pria liar yang hanya layak bersama wanita jahat. Kamu bilang siapa pria liar? Ayah, akhirnya kamu datang. Aku hanya ingin mengantarkan ponselmu. Bukan untuk merepotkanmu. Di sini. Belum ada yang bisa merepotkanku. Tidak kira suaminya setampan itu. Wajahnya bisa jadi artis. Kamu adalah Sumuking punya pria liar itu. Aku tidak punya kebiasaan memukul perempuan.
Tapi sebentar lagi, akan ada seseorang yang akan memberimu pelajaran. Bersama Sumuking apa enaknya? Lebih baik kau bersamaku, barang yang aku punya jauh lebih banyak dari Sumuking. Jasmu ini bahkan tidak ada mereknya, kelihatan murahan. Aku adalah dari grup Lu, manajer departemen penjualan. Jika kamu mau bersamaku, aku jamin kamu akan pakai jas bermerek setiap hari. Baju ini memang tidak layak dipakai. Sumuking, kamu lihat kan? Dulu waktu di universitas, karena kamu cantik, semua cowok di kampus pada ingin mendekatimu, tidak ada yang melihatku. Sekarang berbeda. Lihat dirimu, dan lihat aku. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Kamu? Apa maksudmu? Jas ini. Kau yang mengotorinya, tentu kau yang bertanggung jawab. Buang ke tong sampah. Ayah hebat. Aku adalah dari grup Lu, manajer departemen penjualan. Sedangkan kamu, hanya seorang pria liar. Aku sudi padamu, itu keberuntunganmu. Jangan tidak tahu diri. Kamu sebentar lagi bukan lagi. Kamu pikir kamu siapa? Sumuking, aku tadi heran, kenapa dia bisa tertarik padamu. Sekarang aku tahu, ternyata hanya kelihatan bagus di luar, tapi otaknya rusak. Aku adalah kepala HR perusahaan. Baru saja dapat telepon dari atasan, kamu sudah dipindahkan dari departemen penjualan. Mulai hari ini, kamu ditugaskan ke departemen kebersihan. Sumuking, apakah kamu yang membocorkan nomor teleponku dan menyewa orang untuk akting untuk menakut-nakutiku? Bukan aku. Jangan berpura-pura lagi. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku? Kakak sepupu, kamu datang tepat waktu. Mereka bekerja sama berpura-pura menjadi karyawan grup Lu. Tentang hal ini, kamu harus melaporkannya ke direktur utama. Biarkan direktur utama yang mengurus mereka. Jangan buang waktu dengan orang seperti ini. Ayo kita pergi. Ayah, Lua-Lua juga ingin pergi. Lua-Lua lapar. Baik, kita akan makan sekarang. Mau kabur? Kurasa kalian memang bersalah. Kakak sepupu, cepat lapor polisi, mereka harus dihukum. Kakak sepupu, kenapa kamu memukulku? Di sini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ini tidak mungkin. Aku beri kalian waktu 5 menit untuk membereskan barang-barang dan pergi dari grup Lu. Siapa sebenarnya yang kita hadapi? Naiklah. Luli, apakah ini mobilmu? Kelihatannya mahal sekali. Tak kusangka gaji satpam, grup Lu setinggi ini. Ketuan? Ayah, Lua-Lua lapar sampai perutnya keroncongan. Baik, ayo makan sekarang. Makan dulu. Wah, itu mobil sport edisi terbatas. Katanya, hanya ada 3 di seluruh negeri. Sumuking, Bukankah Sumuking kakakmu? Sekarang dia seharusnya bekerja di kafe keluarga kita. Kapan dia mendapatkan pria kaya? pria kaya apaan? Itu hanya tamu di kafe kalian. Dia bahkan memukulku waktu itu. Orang kaya sejati, mana mungkin tertarik padanya? Menurutku, mobil itu, kemungkinan besar, hanya disewa untuk memikat cewek. Dia berani bersekongkol dengan pria lain untuk memukulmu? Dia kan kakak kandungmu. Berani-beraninya mengganggu priaku. Guo Yanfei. Pasti aku tidak akan melepaskannya. Ibu-ibu ayo bangun. Luo-luo. Luo-luo, kamu kenapa? Ada apa? Ayah sepertinya mimpi buruk. Tidak tahu ngomong apa. Luo-luo takut. Sudah. Jangan takut, Luo. Ibu akan lihat sekarang. Hehe. Luli, bangun. Luli.
Kenapa? Aku merasa sangat akrab. Bau badanmu sangat khas, wanginya. Kamu. Aku tidak sengaja masuk. Itu Luo-Luo. Luo-Luo. Dia. Maaf, aku tidak sengaja. Aku bantu ambil. Jepit rambut ini. Kok familiar banget? Mama, telepon. Muking, ini manajer toko. Mulai sekarang kamu tidak perlu datang kerja lagi. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku dipecat? Ini bukan keputusanku. Kamu cepat ambil barang-barangmu. Aku. Hari ini aku senggang. Aku temani kamu pergi. Kamu jarang istirahat. Tidak perlu repot-repot menemaniku. Kamu dan Luo-Luo. Tunggu aku di rumah. Aku bisa sendirian. Halo. Atas namaku, para pengusaha di kota Henghai, Atu, 8 pengusaha besar, undang mereka. Dalam 10 menit, aku ingin mereka ada di sini. Baik, Direktur Lu. Ayah, mau kemana? Tentu saja mau dukung Mama, Luo-Luo. Mau ikut ayah? Ya. Luo-Luo mau bantu Mama. Ayo berangkat. Ya ampun, benar-benar kota Henghai kita, 8 pedagang besar. Saya dengar kota Henghai kita, semua pedagang, semua ada di tangan mereka. Tidak tahu siapa yang punya pengaruh sebesar ini sampai bisa mengundang mereka semua sekaligus. Direktur Lu, Manager Lu. Silakan duduk. Tidak tahu manajer Lu kali ini memanggil kami ada urusan apa yang perlu diperintahkan. Tidak ada masalah besar. Hanya ingin bertanya beberapa jaringan kedai kopi ini. Milik siapa di antara kalian? Manajer Lu, yang ini semua adalah toko keluarga Guo. Istri saya. Bekerja di kedai kopi kalian. Tapi ada orang yang mau memecatnya. Istri Direktur Lu, siapa yang berani begitu? Berani mengganggu istri manajer Lu. Manajer Lu, tenang saja. Saya akan segera kirim orang untuk mengurusnya. Tidak perlu repot. Saya akan membayar dengan harga 2 kali lipat dari harga pasar. Anda hanya perlu menandatangani di atasnya dan menjual toko itu kepada saya. Muking, kamu waktu itu di toko masalah keributan sudah sampai ke manajer Guo. Manajer Guo bilang akan memotong semua gaji kamu. Kalau tidak ada gaji bagaimana dengan Luo-Luo? TK Luo-Luo sebentar lagi bayar SPP aku. Aduh, kalau tidak sanggup bayar SPP, ya jangan sekolah saja. Lagi pula dia anak liar. Aku sudah bilang dengan jelas. Untuk apa kamu datang ke sini? Ini toko pacarku, kenapa aku tidak boleh datang? Oh, omong-omong kamu belum tahu ya, yaitu pacarku yang memecatmu. Kenapa kamu melakukan ini? Aku ini membantumu melihat kenyataan, laki-laki liar yang kamu cari, itu tidak bisa membantu apa-apa, kamu lebih baik patuh menikah ke keluarga Pan. Mungkin saat itu aku akan memandangmu lebih tinggi. Aku bilang padamu, aku sudah menikah. Sumuking, wanita jahat, kau tidak menikah saja dengan keluarga Pan yang baik, malah memilih pria liar yang menyewa mobil mewah, kau sudah gila. Ulangi sekali lagi, aku lebih baik mati daripada menikah dengan keluarga Pan. Baik, tunggu saja. Aku akan bilang ke ibu sekarang. Muking, atau kau telepon suamimu saja, dia bukan. Telepon siapapun percuma. Ini wilayahku. Aku sudah bilang ke para paman, semua toko 8 pedagang besar tidak akan mempekerjakanmu. Aduh, Sumuking. Sepertinya, kau hanya bisa bersama, laki-laki liarmu mengemis bersama, hahaha. Kepemilikan toko ini sudah menjadi milik klienku, Ibu Sumuking, jadi yang harus pergi bukan dia, melainkan kau, dan kau juga.
Halo, maaf, Anda siapa? Busu, selamat siang. Saya teman suami ibu. Urusan ibu kali ini akan saya tangani sepenuhnya. Ini kontrak pengalihan toko. Bukankah ini properti keluarga kalian? Aku mau lihat sebenarnya apa yang terjadi. Bukan hanya satu toko ini. Kenapa toko-toko keluarga kami semuanya menjadi milikmu? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Busu, ini semua dibelikan oleh suami ibu untuk ibu. Si bercanda. Dia hanyalah pria murahan. Dengan apa dia membeli semua toko keluarga Guo? Menurutku sih, kontrak-kontrak ini palsu. Benar. Toko-toko ini ayahku sudah berjanji akan memberikanku sebagai mahar. Mana mungkin dijual padamu? Apalagi toko-toko keluarga kalian. Menurutku, bahkan toilet milik keluarga Guo pun sampah itu tidak mampu membelinya. Baiklah. Kalian berani memalsukan kontrak jual beli dengan keluarga Guo. Kali ini aku pasti akan membuatmu menyesal. Iya, Luli hanyalah seorang karyawan biasa. Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Aku memberimu 5 menit, kau menikahlah dengan keluarga Pan dengan patuh atau tunggu saja masuk penjara. Tapi ngomong-ngomong pria liar, itu sungguh bodoh, bahkan kebohongan yang tidak punya kualitas. Dia bisa mengatakannya? Apa dia? Siswa SD. Bahkan, jika dia melakukan kesalahan itu, untuk membantuku, jika kau mau lapor, lapor saja, aku rela menanggung sendiri dan aku tidak akan pernah menikah dengan keluarga Pan. Baik. Baik, kau tunggu saja. Aku akan lapor polisi sekarang. Nona Su, tenang saja. Kontrak kami sepenuhnya sesuai prosedur hukum yang ditandatangani. Sama sekali, tidak ada unsur pemalsuan. Itu hanya beberapa lembar kertas sampah. Kalian masih berani keras kepala. Jangan salahkan, aku tidak mengingatkanmu. Sekarang kau tinggalkan kegelapan dan menuju terang dengan patuh katakan yang sebenarnya masih ada waktu. Jika tidak, aku akan suruh ayahku datang sendiri untuk menghajarmu. Halo, di sini ada orang yang memalsukan kontrak mencoba menipu. Aku mau lapor polisi. Nona Su, jangan khawatir Tuan Lu sudah dalam perjalanan. Bahkan jika dia datang, apa yang bisa dia lakukan? Ayahku adalah salah satu dari 8 pedagang Heng Hai. Dia yang bahkan tidak bisa membeli mobil masih harus menyewa mobil sampah yang pamer. Apa yang bisa dia lakukan untuk melawan keluarga Guo? Sebenarnya lebih baik dia datang. Bukankah kau bilang kau dengan sampah itu sudah menikah? Kebetulan kalian suami istri bersama-sama masuk ke dalam pergi menjahit di penjara. Memang seharusnya lapor polisi. Memang harus melapor polisi, di depan polisi, bicara terus terang. Paman Zhao, Paman Gao. Mereka adalah Heng Hai, 8 pedagang terkenal. Bagaimana mungkin bergaul dengan Su Muking dan suami tidak bergunanya? Kalian, jangan-jangan juga didatangkan oleh laki-laki tidak dikenal ini? Untuk acting bersama, kan? Kurang ajar. Sampai kapan mau ribut? Ayah, kebetulan Anda datang. Ada yang berani memalsukan kontrak keluarga Guo kita. Wanita jahat ini. Dan dia. Kontrak-kontrak ini semua saya tanda tangani sendiri. Toko-toko ini, benar-benar Anda jual kepada saya? Ya, benar. Sekarang semua merek kopi keluarga Guo di Heng Hai, semua jaringan kopi, sudah dialihkan ke nama Anda. Semoga Anda tidak keberatan. Lagi pula, toko-toko atas nama saya juga bisa Anda pilih. Benar, asalkan Anda suka, saya rela melepaskannya. Luli, bagaimana kau melakukannya? 8 pedagang besar itu memegang toko-toko dengan bisnis paling ramai di kota Heng Hai dan lokasi terbaik. Kemarin ada yang menawar 3 kali lipat harganya pun tidak bisa dibeli. Mengapa mereka memberikan kepada Su Muking dengan ikhlas? Selagi masih pagi, lebih baik kita pergi ke toko keluarga Zhao dulu lihat-lihat. Toko keluarga Gao kami juga menyambut kedatangan Anda. Kalau bicara dekat, toko keluarga Zhang kami yang paling dekat dari sini, kita ke toko keluarga Zhang dulu. Aduh, saya sibuk menenangkan anak. Kalian, tanya saja istri saya. Saya menghargai niat baik kalian, tapi urusan toko ini lupakan saja. Kami benar-benar tidak punya uang sebanyak itu untuk membeli toko kalian. Uang itu soal kecil. Asalkan Anda suka, saya rela memberikannya. Ayah, tidak boleh dijual. Kau bilang akan memberikan kafe ini untukku. Hei, Paman, Anda tidak tahu. Dia baru lulus kuliah lalu langsung pergi dengan pria binal, sampai hamil, tidak bisa dapat kerja. Sekarang, cuma bisa kerja serabutan dan jadi wanita tak berguna yang menghidupi anak. Menghina kakak kandungnya sendiri di depan umum.
Orang sepertimu lebih rendah dari babi dan anjing. Saya menyarankanmu segera tinggalkan anakku. Kalau tidak, aku akan cari orang untuk memberimu pelajaran. Paman, bicara baik-baik. Pergi. Dan kamu, segera ikut aku pulang. Lihat nanti, bagaimana aku menghukummu di rumah. Kalau begitu, kita tidak akan mengganggu di sini dulu. Kapanpun Anda perintahkan hubungi kami kapan saja. Kami akan datang kapan saja dipanggil. Ayo. Ayo, Luo. Luli, bagaimana caramu melakukannya? Ayah hebat sekali, ayah adalah Superman. Orang-orang itu saat melihat ayah semua berbicara sambil membungkuk padanya. Membungkuk. Luli, bukankah kamu hanya seorang karyawan biasa? Siapa sebenarnya kamu? Aku. Adikmu benar. Ternyata kamu di luar bermesraan dengan pria. Bu, kamu masih malu memanggilku ibu? Lihat dirimu sudah jatuh seperti apa, kamu tidak punya malu. Tante Muking sudah menikah denganku, aku akan bertanggung jawab padanya. Wah? Kamu mau merawat putriku? Kamu tahu tidak putriku menikah dengan keluarga Pan? Apa yang bisa kamu bandingkan dengan keluarga Pan? Bu, aku putrimu bukan barangmu. Apakah pernikahanku hanya bisa diukur dengan uang? Beberapa hari lagi ulang tahun ayahmu. Saat itu keluarga Pan akan mengirimkan mahar. Itu adalah kekayaan yang tak terhitung. Kamu tahu tidak? Itu bisa membuat keluarga kita tidak perlu bersusah payah bertahun-tahun. Aku peringatkan kamu. Jangan sampai merugikan adikmu, uang mahar menjadi sia-sia. Kalau tidak, aku. Tante, kenapa kamu begitu yakin yang aku berikan pasti lebih sedikit dari keluarga Pan? Kamu ini siapa? Berani-beraninya menyamakan diri dengan keluarga Pan. Keluarga Pan itu termasuk dalam 4 keluarga besar di Henghai. Jangan kira aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu cuma tergila-gila pada kecantikan anakku dan menganggapnya mudah dibodohi. Bu, kenapa ibu selalu berpikiran negatif tentang orang? Apa di antara sesama manusia selain perhitungan dan pemanfaatan, nggak ada yang lain? Diam. Bu, Luli bukan orang yang ibu bayangkan. Tadi dia bantu aku. Bantu apa? Selain bantu kamu melawan aku dan ayahmu, dia bisa bantu apa lagi? Bu, 4 keluarga besar di Henghai nggak cuma keluarga Pan. Kalau aku nggak salah ingat, keluarga Pan di antara 4 keluarga besar hanya peringkat keempat. Oh. Enggak kelihatan kamu pria miskin ini. Tahu banyak juga ya. Meskipun 4 keluarga besar nggak cuma keluarga Pan, tetap saja nggak ada bagianmu. Meski keluarga Pan peringkat keempat, itu tetap sesuatu yang nggak akan pernah kamu capai. Bu, aku nggak akan cerai dari Luli. Dia sudah janji akan bantu aku menemukan Luo. Apa kamu gila? Dia orang nggak punya kuasa, pria miskin, pasti dia bohong sama kamu. Bu, aku nggak perlu bohong. Jangan sombong. Oh, apa karena kamu bermarga Lu? Jadi kamu benar-benar putra sulung? Keluarga Lu dan direktur perusahaan Lu? Dengar, cepat cerai. Bagaimana kalau ibu tentukan harganya? Saya anggap ini persaingan yang adil. Jika saya kalah, saya akan bercerai dengan Muking. Saya tidak akan menghalangi ibu dan ayah dari kemewahan dan kekayaan. Jangan bicara sembarangan. Kamu menikah diam-diam dengan putriku, hal ini sudah diketahui keluarga Pan. Mereka akan segera bertindak. Ini urusanku sendiri. Luli tidak bersalah. Aku seharusnya tidak melibatkannya dalam masalah ini. Luli, bagaimana kalau kita bercerai dulu saja? Tenang, tidak apa-apa. Karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan menepati janji. Nenek, Luo susah payah menemukan ayah. Jangan suruh ayah pergi dong. Ini bukan tempatmu bicara. Kalau kamu memang hebat, hadapi keluarga Pan sendiri. Jika kamu bisa meyakinkan keluarga Pan, aku akan mengakui kamu sebagai menantu. Keluarga Pan? Jika kamu benar-benar berani pergi, aku tidak keberatan mempertaruhkan mukaku untuk menjadwalkan pertemuan dengan keluarga Pan. Memohon Tuan Pan menemuimu, agar kamu mati dengan tenang. Hanya sebuah keluarga Pan, tidak perlu merepotkan ibu untuk membuat janji bagiku. Ayo. Kita pergi kemana? Keluarga Pan. Mama, bukankah itu dari kantor ayah tante itu? Tante kenal ayah itu wajar. Mereka semua di grup Lu, rekan kerja.
Direktur Lu, orang yang Anda cari sudah ada kabar. Aku tahu betapa sulitnya mencari seseorang dengan susah payah. Luli, pergilah. Aku tidak apa-apa. Kalau tidak, aku akan pergi sendiri, memohon belas kasihan keluarga Pan. Keluarga Pan belum pantas membuat istriku merendahkan diri. Antarkan mereka ke perumahan Phoenix. Baik. Teruslah pura-pura. Kulihat berapa lama kamu bisa pura-pura. Permisi, ini. Keluarga Feng? Keluarga Feng? Keluarga Feng adalah dihenghai keluarga besar peringkat ketiga. Mana mungkin mereka mau menemui kita? Sebaiknya kita pergi saja. Tuan muda sudah menunggu lama. Silakan. Luli kenal dengan keluarga Feng. Tentu saja. Luli bisa kenal dengan keluarga Feng itu tidak mudah. Nanti saat bertemu keluarga Feng, aku harus menunjukkan yang terbaik. Jangan sampai menyusahkan Luli. Bu, lihat yang di sana, kakak itu tampan sekali. Luo, jangan asal bicara. Tuan-tuan muda tamu sudah datang. Entah itu kesayangan tuan muda yang mana. Apa yang dia pakai? Itu lap meja dari rumah siapa? Itu kain lap? Cuma wajah cantik apa gunanya? Tidak punya selera sama sekali? Apa yang bisa dibandingkan dengan kami? Sepertinya ketiga tuan muda akan segera mengusirnya. Tiga tuan muda itu sungguh membungkuk padanya. Aku baru pertama kali melihatnya. Siapa sebenarnya dia? Kenapa diam saja? Cepat buatkan teh. Kalian ini. Kakak ipar. Ada keperluan? Duduk dulu, bicara pelan-pelan. Sebenarnya aku datang kemari. Iya. Kakak ipar, Kak Lu sudah memberitahu kami. Urusan kakak ipar adalah urusan kami juga. Kalian setuju membantu aku? Kak Lu adalah kakak tertua kami. Tanpa Kak Lu, kami tidak akan seperti sekarang. Mulai sekarang, Anda adalah kakak ipar kami. Ada apapun, perintahkan saja kami. Apa yang kalian bicarakan? Luli itu kan cuma seorang pegawai kantoran biasa. Apa yang bisa dia bantu? Kak Lu kerja? Shantero, Henghai. Siapa yang berani menyuruh Kak Lu kerja? Sebenarnya Luli itu kerja apa? Kakak ipar belum tahu Kak Lu itu. Muking, ada masalah. Semua pemasok tiba-tiba ke kedai kopi berhenti memasok produk, katanya mendapat peringatan dari keluarga Pan. Baik, aku tahu aku akan ke sana sekarang. Luli membelikan aku kedai-kedai kopi itu, pasti dia punya banyak utang di luar. Aku harus melindungi toko-toko itu agar bisa tetap beroperasi secepatnya, membantu Luli melunasi utang-utang itu. Maaf, aku pergi dulu. Dadah. Sepertinya keluarga Pan sudah mulai bergerak. Ayo, kita juga temui keluarga Pan. Berani macam-macam dengan kakak ipar kita. Menurutku keluarga Pan sudah bosan hidup. Bersihkan tempat. Pemilik toko ini adalah wanita jahat, adalah wanita tidak tahu malu. Saya sarankan kalian jangan datang lagi, nanti dapat penyakit kotor dari minumannya. Paman Kui, hebat. Kakakmu itu bukannya kerja serabutan? Kapan? Membeli kedai kopi ini? Sumuking, bukankah dia mengandalkan wajahnya untuk menggoda di luar seorang pria liar? Di sini yaitu pria bodoh yang punya banyak uang itu dibelikan untuknya. Hanya punya sedikit uang. Tapi dia berani melawan kepala keluarga Pan kita. Pokoknya sekarang pemasok sudah berhenti pasok, biarkan di sini pasti bangkrut juga, daripada itu hancurkan semuanya. Hancurkan saja tidak cukup. Ingat, harus di luar tempelkan beberapa tulisan. Sumuking adalah wanita jahat. Sumuking tidak tahu malu, kopi yang dia jual kalau diminum bisa bikin sakit. Hancurkan. Berhenti. Wah, bukankah ini kakakku yang jahat? Kalian tidak diterima di sini.
Silakan keluar. Jangan kira kau cari laki-laki liar yang punya sedikit uang, bisa berpikir bisa melawan keluarga Pan kami, membuat marah kepala keluarga kami. Kau, dan laki-laki liar di belakangmu semuanya akan mendapat masalah besar. Dia ternyata anggota keluarga Pan. Aku sendiri yang tidak mau menikah ke keluarga Pan. Tidak ada hubungannya dengan suamiku. Lagi pula keluarga Pan adalah keluarga besar. Melakukan perampasan paksa seperti ini memaksaku, apakah tidak merasa malu? Kau sebaiknya bersikap sopan, jangan tidak tahu malu. Mengganggu keluarga Pan kami, berarti jalan buntu, aku akan membuatmu melihat di sini, satu persatu bangkrut karena penghentian pasokan. Lalu aku akan memberimu pelajaran, untuk menghormati kepala keluarga kami yang tua. Mimpi. Kapan keluarga Pan menjadi begitu perkasa? Kau ini apa? Berani dengan keluarga Pan pembantu kedua berbicara seperti itu. Aku sekretaris Luli. Bercanda apa? Hanya laki-laki liar itu pantas punya sekretaris? Menurutku kau kekasihnya, kan? Aku sarankan kau jangan ikut campur, tidak peduli kau ini setan atau apa, kau tidak bisa mengubah keluarga Pan kami, yang mengendalikan segalanya. Kalau begitu, kau akan kecewa. Karena ini dari pemasok baru saja ditandatangani kontrak yang setuju untuk memulihkan pasokan dan menjamin. Kedepannya, apapun alasannya tidak akan kehabisan stok lagi. Maaf ya, Pak Kui kami benar-benar memulihkan pasokan ke kedai kopi. Kamu? Apa yang kamu lakukan? 4 keluarga besar, bukan hanya keluarga Pan kalian, tapi juga keluarga Feng. Feng. Keluarga Feng. Tidak mungkin. Baik kamu maupun pria liar itu. Bagaimana mungkin kenal orang dari keluarga Feng? Oh, aku tahu. Pasti kamu menggunakan sesuatu cara yang tidak terhormat memulihkan pasokan. Setelah itu takut dituntut oleh keluarga Pan jadi. Baru menyebut keluarga Feng untuk mendukung, kan? Aku tidak melakukan apa-apa. Memang keluarga Feng yang membantuku. Sumo King, kamu pikir aku masih kecil? Keluarga Feng itu berada di posisi sebelum keluarga Pan. Kamu saja. Bahkan keluarga Pan tidak bisa menghadapi. Bagaimana mungkin bisa mengundang keluarga Feng? Karena kamu bilang itu keluarga Feng, kalau begitu, undang saja orang dari keluarga Feng ke sini, dan jelaskan padaku di depan. Aku tidak punya hak untuk memberitahu keluarga Feng. Mengakui. Dia mengaku. Sumo King. Bukan aku. Yang bilang, aktor yang kamu cari juga tidak profesional. 2 kalimat saja sudah ketahuan. Akting seperti ini bahkan tidak bernilai 50 yuan. Aku tidak tahu, kalian menggunakan cara yang keji apa meyakinkan pemasok untuk memulihkan pasokan. Tapi dengan keberanian kalian yang nekat menyamar sebagai keluarga Feng ini, itu sudah menambah dosa. Orang, kemari. Keluarga Pan benar-benar hebat sekali ya. Yai, kakak-kakak datang membantu ibu. Maaf, kakak ipar. Kami datang terlambat. Tidak apa-apa. Sebenarnya sayalah yang merepotkan kalian. Urusan kakak ipar adalah urusan kami, kakak ipar tidak perlu sungkan. Kakak ipar, tanganmu. Siapa di antara kalian yang menganiaya kakak iparku? Boleh tanya, kalian bertiga dengan wanita yang membawa anak kecil ini apa hubungannya? Saat menyebut kakak ipar kami, jagalah mulutmu. Kamu berani-beraninya kau menyentuh keluarga Pan, kalian celaka. Kamu ini siapa? Kalian berani sekali. Berani-beraninya pamer kekuatan di depanku. Ku beritahu kalian, aku bukan hanya tangan kanan keluarga Pan, tapi aku juga kenal dengan kepala rumah tangga keluarga Feng, Kepala Zhang. Kepala Zhang? Benar menantangku berarti memusuhi keluarga Feng dan Pan, 2 keluarga besar. Saya sarankan kalian. Cepat berlutut dan minta maaf, jika tidak, keluarga Pan dan Feng akan marah bersama, hanya dengan nyawa kalian yang hina tidak akan sanggup menanggungnya. Kamu ingin kami minta maaf? Kalian tidak pantas. Masih pura-pura di sini, kalau berani sebutkan nama kalian, lihat apakah keluarga Pan dan Feng akan melepaskan kalian. Nama saya Feng Haozhou. Feng Qiken. Feng Tianlin. Kalian adalah putra-putra keluarga Feng, 3 tuan muda. Tidak mungkin.
Bagaimana Sumo King bisa kenal dengan orang keluarga Feng? Itu Luli yang kenal dengan orang keluarga Feng. Sumo King, kamu bohong. Siapa? Kamu asal cari pria di jalan. Mana mungkin membuat keluarga Feng tunduk? Dia memang bermarga Lu. Tapi itu tidak berarti dia adalah putra sulung keluarga Lu. Meskipun Luli bukan dari keluarga Lu, tapi dia memang kenal dengan orang keluarga Feng dan Luli bukan sembarang pria liar. Dia suamiku yang sah. Pria liar itu bisa kenal dengan orang keluarga Feng. Kalau begitu, aku juga bisa bilang aku kenal putra sulung keluarga Lu. Siapa yang tidak bisa membual? Kamu. Paman Kui. Menurutku, mereka sama sekali bukan tuan muda keluarga Feng. Benar tuan muda keluarga Feng, tidak pernah ikut campur urusan keluarga orang lain. Bahkan jika ada urusan semua diurus oleh manajer Zhang. Jika kalian bertiga adalah tuan muda keluarga Feng, maka aku bertanya manajer Zhang apakah ikut datang dengan kalian. Tidak bisa berkata-kata lagi, kan? Menurutku, kalian pada dasarnya memang bersalah karena mencuri. Berani sekali. Sampai berani menyamar sebagai tiga tuan muda keluarga Feng. Sekarang aku akan meminjam nama keluarga Pan. Menghajar kalian. Sekalian juga memberi hutang budi pada keluarga Feng. Mereka adalah anggota keluarga Feng. Saya sendiri yang mengundang mereka dari keluarga Feng. Sumo King, menurutku kau benar-benar dengan pria liar bergaul di luar terlalu lama, bohongnya tanpa mikir. Jika mereka benar-benar tiga tuan muda dari keluarga Feng, kenapa harus bantu kamu? Apa hanya karena kamu wanita nakal yang tidak tahu malu? Atau karena pria yang kamu cari di luar itu? Katanya bahkan orang lain tidak tahu siapa dia, laki-laki busuk. Ayah Luo hebat sekali. Ayah adalah Superman. Superman. Lucu banget. Tunggu sampai ibumu kukirim keranjang Tuan Pan. Aku pasti cari orang di depan matamu. Untuk ayah dari laki-laki liarmu bunuh. Bukankah kau bilang dia Superman? Nanti saat itu aku akan lihat apakah dia bisa terbang. Menyuruh kakak ipar membantu kita? Sangat memalukan. Kalau Kak Lu tahu soal ini, pasti akan menguliti kita. Sepertinya, kita harus serius. Serius lagi bagaimana? Kalian bertiga sampah? Orang-orang, bereskan mereka. Siapa yang berani tidak menghormati tiga tuan muda dari keluarga Feng? Siapa yang berani tidak menghormati tiga tuan muda keluarga Feng? Tuan muda pertama, tuan muda kedua, tuan muda ketiga, halo. Kalian benar-benar tiga tuan muda keluarga Feng. Sekarang, masih perlu bukti apa lagi? Tidak. Saya yang buta, tidak kenal Gunung Tai. Tidak tahu tiga tuan muda akan berkenan datang. Sumo King, kamu sebenarnya apa yang kau lakukan? Sungguh bisa mengundang tuan muda Feng untuk mendukungmu. Dan bahkan sekaligus tiga orang. Katakan yang sebenarnya. Apakah kamu juga sudah tidur dengan mereka? Jaga mulutmu. Benar-benar tidak mengerti. Nyonya kami begitu polos dan baik hati. Bagaimana bisa memiliki kamu yang adik yang lebih rendah dari babi dan anjing? Nyonya. Kakak ipar, nanti ajak Luo. Kita pergi makan malam. Tapi di sini. Kakak ipar, tenang saja. Di sini mudah diurus. Seret keluar, beri sedikit pelajaran. Aku. Siapa di antara kalian yang berani? Siapa yang berani? Pan, Mengzu. Kamu datang? Aku datang untuk mencarinya. Pan Mengzu, kamu mau apa? Aku cuma lihat-lihat. Perempuan jahat mana yang berani menggoda ayahku? Tidak kusangka dia benar-benar punya cara. Kalau tidak, bagaimana bisa kalian para tuan muda keluarga Feng semua rela menjadi pelindungnya? Aku tidak pernah menggoda siapapun. Perempuan jahat, kamu menggoda ayahku. Dia suka padamu. Sudahlah. Tapi kau malah di luar menggoda pria lain. Sungguh tidak tahu malu. Aku tidak pernah setuju untuk menikahi ayahmu. Aku dan suamiku menikah dengan sukarela. Kamu tidak boleh memfitnahnya. Jangan banyak bicara di sini. Kalau kamu sadar diri, cepat ikut aku ke keluarga Pan. Kalau tidak, akan kubikin kamu malu. Pan Mengzu, lepaskan kakak iparku. Kamu pikir keluarga Feng masih bisa menekan keluarga Pan? Aku bilang padamu, aku sudah bertunangan dengan keluarga Huang Fu dari 4 keluarga besar. Segera, aku akan menikah dengan tuan muda keluarga Huang Fu. Saat itu, keluarga Feng hanya bisa menghormati keluarga Pan. 4 keluarga besar, keluarga Huang Fu, yang kedua, setelah keluarga Lu.
Kakak jahat, lepaskan ibuku. Kamu adalah anak kecil itu? Sumu King, kamu ingin menyelamatkan putrimu kan? Baiklah, sekarang kamu ikut aku ke keluarga Pan. Aku akan melepaskan putrimu. Bagaimana? Baik. Baik. Aku cerai. Aku cerai. Lepaskan tangan kotormu dari putriku. Ayah, Luo, tenang ya. Jangan menangis, ayah akan mengajakmu mencari ibu. Maaf, aku terlambat. Kamu itu yang berani dengan ayahku merebut wanita? Pria kurang ajar. Karena kamu tahu, maka menurut silsilah, kamu harus panggil aku paman. Kamu bahkan tidak kenal ayahku. Ternyata memang orang rendahan yang tidak pantas tampil. Kalian keluarga Feng ternyata jatuh sampai begini. Bahkan menemani seekor semut di sini, bersama-sama mempermalukan diri. Pan Mengzu, bicaralah yang sopan. Kamu tahu siapa dia? Siapapun dia, juga tidak pantas seenaknya di depan wanitaku. Melihat anggota keluarga Huang Fu bahkan membungkuk hormat saja tidak bisa, kalian keluarga Feng? Bahkan etika dasar saja lupa, ya? Kamu berlutut. Kamu tidak pantas. Gak sanggup. Di seluruh Henghai, selain ketua grup Lu, belum ada yang lututnya gak sanggup untuk tunanganku. Sumu King, ini cowok liar yang kamu cari. Dia selain suka pura-pura, gak ada gunanya. Jangan bilang aku gak ngasih tahu. Cari cowok itu harus cari yang punya uang dan status tinggi. Hanya cowok kayak gitu yang bisa jadi tempat kita, wanita, bergantung selamanya. Mungkin di mata kalian, yang punya uang dan kuasa, orang kecil kayak kami, memang gak berarti. Kami memang gak punya kekuasaan dan status seperti kalian. Tapi kami juga berusaha keras buat hidup, berjuang. Miskin, ya, miskin. Ngapain banyak alasan? Biar kamu bicara manis, tetap aja sampah yang kita injak. Sekalipun kamu punya kuasa, di Henghai, kamu cuma nomor 2. Nak, biarpun keluargaku Huang Fu, nomor 2, kenapa? Mau menginjak semut kayak kamu? Itu gampang banget. Kamu pikir dengan merayu, beberapa anak keluarga Feng, buat dukung kamu, bakal berguna? Mereka, di depanku cuma, nunduk-nunduk. Ada surga jalan malah gak lewat, neraka gak pintu. Kamu malah suka menerobos. Hari ini, aku bakal ajarin kamu. Biar tahu, hebatnya keluarga Huang Fu. Mau apa? Lepaskan Luli. Lepaskan semua orang yang tidak bersalah. Aku akan menikah. Kamu adalah milikku, Luli. Selama aku masih bernapas, tidak ada yang bisa mengambilmu dari sisiku. Tapi, Hapus air matamu. Tunggu aku dengan patuh. tidak, jangan. Kalian mau apa? Putra sulung keluarga Huang Fu pergi. Tapi ditemani oleh ratusan pengawal. Pria liarmu lebih suka dipaksa daripada diajak baik-baik. Maka harus dibawa keluar untuk para pengawalnya sebagai sasaran tembak hidup-hidup untuk berlatih. Tidak. Jangan. Jangan. Kamu sendiri yang genit. Diajak baik-baik tidak mau, dipukul malah mundur. Aku ingin kau tahu akibatnya jika melawan keluarga Pan. Supaya kau ingat baik-baik. Hanya karena aku tidak mau menikah dengan ayahmu, orang-orang di sekitarku harus diganggu oleh orang kaya sepertimu. Hanya karena aku tidak punya uang, aku pantas kalian injak-injak harga diriku. Miskin, tidak berhak bicara soal harga diri. Ayahku mengajariku sejak kecil bahwa di dunia ini hanya ada 2 jenis orang. Entah kaya dan berkuasa, entah miskin dan tak berdaya. Dan yang kedua, pantas diganggu dan diinjak oleh yang pertama, miskin. Sendiri adalah sebuah dosa. Lihat, inilah akibatnya jika melawan keluarga Pan.
Hei, bocah. Kau cukup keras kepala ya. Tapi tidak apa-apa, sebentar lagi, aku akan membuat keluarga Huang Fu memberimu pelajaran yang setimpal membuatmu berlutut memohon padaku. Oh, begitu? Kalau begitu, aku akan menantikannya. Tidak kusangka, kau cukup berani ya, tapi tidak masalah. Sebentar lagi, pasti akan ketakutan sampai ngompol dan berlutut memohon ampun. Hei, orang. Kalian semua tuli? Tidak dengar? Salam Pak Direktur Lu. Kalian siapa? Aku ini Tuan Besar keluarga Huang Fu. Salam Pak Direktur Lu. Lu Pak Direktur Lu, kau adalah dari grup Lu. Direktur utama. Keluarga Lu tidak pernah peduli untuk menghadiri pertemuan 4 keluarga besar. Tapi di sini, selama masih ada keluarga Lu di dunia ini, keluarga Huang Fu akan selalu menjadi nomor 2. Ibu ayah pulang. Kau terluka di mana? Sakit tidak? Tenang saja, aku tidak apa-apa. Dasar laki-laki liar. Berani-beraninya kau tidak menghormati tuan besar keluarga Huang Fu. Berani sekali kau. Kenapa kau memukulku? Tahu nggak, siapa yang kau provokasi? Dia, orang macam apa dia? Dia hanyalah yang tidak layak disebut laki-laki liar. Kau tidak perlu untuk dia marah sebesar ini kan? Kau? Hah, Apa yang kau tertawakan? lucu, aku tertawa karena lucu. Kau, seorang yang diinjak oleh keluarga Kupan, sampah, berani, menertawakanku. Kau percaya atau tidak? Aku sekarang akan... Percaya apa tidak? Percaya atau tidak, aku sekarang akan... Masih mau terus bicara? Kau tunggu saja. Jangan pukul, jangan pukul. Aku tidak berani lagi. Aku diam, aku tidak bicara apa-apa lagi. Sekarang? Apakah Anda puas? Kau memukul tunanganmu. Sepertinya kurang baik, kan? Tunangan apa? Haha, aku masih lajang. Baik. Jangan, jangan. Minggir. Ayo kita pergi saja. Tunggu. Kalian semua tunggu saja. Orang yang kamu cari. Bagaimana pencariannya? Petunjuknya sangat tipis. Sepertinya hanya akan mengecewakan lagi. Jangan kecewa. Lihat aku. Aku juga sedang mencari, kan? Lagi pula, kamu jauh lebih baik dariku. Setidaknya kamu punya koneksi. Sedangkan aku, selain tahu tanda lahir di tubuhnya, aku tidak tahu apa-apa lagi. Orang yang dia cari juga punya tanda lahir. Kebetulan sekali. Orang yang kamu cari itu. Seperti apa tanda lahirnya? Pak Lu, tadi, aku mengantar Nona Luo-Luo, antre membeli es krim. Ada seorang pria yang mengaku ayah nyonya berlari ke arah kami. Langsung menggendong Nona Luo-Luo dan kabur. Aku sudah mengirim orang untuk mencari, seharusnya akan ada kabar. Segera. Apa katamu? Keluarga Pan sudah mengumumkan besok akan mengirimkan lamaran tepat waktu. Kamu berencana kapan merayakan ulang tahun ayahmu? Bu, Luo-Luo hilang aku. Luo-Luo dijemput ayahmu. Bu, kenapa kamu dan ayah melakukan ini? Nada bicaramu ini bagaimana? Apa kamu meragukan aku dan ayahmu? Aku bilang kalau ingin bertemu anak besok pulanglah dengan patuh. Luo-Luo. Jangan khawatir. Besok aku akan menemanimu pergi. Bahkan jika kamu pergi pun tidak berguna. Lamaran dari keluarga Pan akan dikirim besok. Orang tuaku sudah lama mengincar lamaran keluarga Pan. Mereka pasti akan memaksaku bercerai. Dan menikah dengan keluarga Pan. Tenang, lamaran dariku. Pasti tidak kalah dengan keluarga Pan. Hei, lihatlah anak perempuan keluarga Su benar-benar membawa pria liar itu pulang. Su Guofu pasti akan marah sekali.
Di desa kita, keluargalah yang paling miskin. Dia berharap anak perempuannya dijual keluarga Sukaya mendadak. Ibu, ayah ini Luli. Dasar anak nakal. Kenapa kau bawa dia pulang? Ibu, dia suamiku. Tentu saja berhak pulang bersamaku untuk menemui orang tua. Apa kau ingin membuatku marah sampai mati? Dia bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut pun dari keluarga Pan. Apa yang kau lihat padanya? Ibu, jika ibu tidak menyukainya, kami bisa pergi sekarang. Tapi tolong kembalikan Luo-Luo padaku. Setelah kau menikah ke keluarga Pan, kau pasti akan bertemu putrimu. Ayah, aku sama sekali tidak akan menikah ke keluarga Pan. Kau, anak perempuanku. Kepada siapa aku menyuruhmu menikah? Kau harus menikah dengannya. Mahar dari keluarga Pan akan segera tiba. Jika kau masih ingin melihat anakmu yang memalukan itu, cepatlah cerai. Mahar keluarga Pan tiba. Ini mahar dari keluarga Pan, cek tunai 5 juta yuan, satu villa di pusat kota Henghai, satu-satunya di Henghai hiasan batu darah ayam. Banyak sekali barang. Ya ampun, kita akan kaya. Nak, lihat kan, mahar keluarga Pan. Setiap barang sangat berharga. Aku peringatkan kau, segera cerai dengan putriku. Jangan halangi keluarga Su menjadi kaya. Bagaimana paman tahu mahar dariku pasti kalah dari keluarga Pan? Ternyata kamu, bocah kurang ajar, yang berani bersaing dengan tuan kami untuk merebut wanita, usia masih muda, tetapi omongannya besar. Masih ingin bersaing dengan keluarga Pan kami? Kamu tahu tidak? Satu barang saja di sini sudah cukup untuk membuatmu bekerja seumur hidup? Jika tidak dicoba, bagaimana kamu tahu? Nak, kamu sudah bosan hidup, ya? Baik. Karena kamu tidak takut malu, aku kabulkan. Lamaranmu, keluarkan, biar kami lihat. Sebenarnya barang rongsokan apa? Inilah hadiahnya. Sebuah ponsel bekas. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa seenaknya merusak barang orang lain? Itu hanya barang rongsokan yang sudah hancur saja. Bisa diinjak olehku, itu adalah keberuntungannya. Nak, hari ini adalah hari bahagia tuanku. Aku tidak ingin melihat darah. Kalau tahu diri, ambil rongsokanmu dan pergi dengan patuh. Syukurlah, masih bisa menyala. Hahaha, ponsel rongsokan saja masih begitu berharga. Apa yang bisa kamu keluarkan yang berharga? Sebaiknya kamu segera pergi. Boleh pergi, tapi harus bercerai. Paman dan Bibi, apakah kalian benar-benar menganggap barang dari keluarga Pan ini begitu bagus? Orang miskin memang pendek pikiran. Aku bilang, hiasan batu cinabar itu, di seluruh kota Henghai, adalah barang langka yang tak ada duanya. Di seluruh Henghai, mungkin hanya harta utama bank keluarga Lu yang bisa menandinginya. Kudengar, harta utama bank keluarga Lu ada 5, dan masing-masing sangat berharga. Kalau kita bisa melihatnya langsung, pasti senang. Karena Paman dan Bibi suka, saya akan segera menyuruh orang membawanya. Omong kosong juga ada batasnya. Itu koleksi pribadi Bang Lu, bisa dijual seenaknya. Lagi pula, meskipun bisa dijual, tidak akan dijual kepadamu. Dengan kelakuanmu yang seperti ini, sepertinya kamu bahkan tidak tahu di mana Bang Lu berada, kan? Bukalah matamu lebar-lebar, dan lihat baik-baik apa yang kamu cari itu. Kamu sebaiknya segera menceraikan putriku. Bu, Pak, mengapa di mata kalian pernikahanku hanya bisa menjadi sebuah transaksi? Aku adalah seorang manusia, bukan sebuah barang. Bagaimana caramu bicara dengan kami? Kami ini ayah dan ibumu, tahu. Kami membesarkanmu sebesar ini. Apa kamu datang hanya untuk membuat kami marah? Membesarkanku? Kamu cepatlah menyalakan api dan masak. Sebentar lagi ayahmu dan adikmu akan pulang. Jika mereka tidak bisa makan, kamu akan kena akibatnya. Bagus sekali. Uang dari menjual barang bekas ini cukup untuk membayar biaya sekolahku. Dasar anak perempuan, kenapa uang yang kamu hasilkan tidak kamu serahkan? Pak, uang ini aku gunakan untuk membayar biaya sekolah. Anak perempuan yang rugi, untuk apa sekolah? Mingze sudah sampai usia untuk melamar, sudah dekat. Kamu segera berhenti sekolah, pergi ke kota untuk bekerja, untuk mengumpulkan uang mahar bagi Mingze. Sejak aku ingat, pekerjaan rumah semua aku lakukan, memasak juga aku yang lakukan, bahkan uang hidup di rumah semuanya dari hasil kerjaku.
Kalian hanya melahirkanku, kalian tidak pernah bertanggung jawab padaku. Kenapa kamu menangis? Gadis mana yang tidak hidup seperti ini? Anak perempuan kenapa? Apa anak perempuan harus mati? Dasar anak rugi. Kamu mencari uang untuk keluarga itu sudah seharusnya. Jangan berteriak di sini. Segera menikah ke keluarga Pan. Bawa koleksi berharga Bang Lu semuanya ke sini. Koleksi pribadi Bang Lu. Kamu benar-benar berani bicara sembarangan, ya. Takut nanti yang dikirim hanya setumpuk besi tua. Hei, bocah. Kamu pikir keluarga Su pemulung? Menurutmu, apa bagusnya anak ini? Keluarga Pan itu rumah besar dan bisnis besar. Mereka juga termasuk 4 keluarga besar di Henghai. Mana bisa dia dibandingkan? Ibu, aku menikahi orangnya, bukan uangnya. Kamu adalah putriku, harus menurut apa yang kukatakan. Cepatlah bercerai dengannya. Paman, meskipun buru-buru, tidak akan rugi sebentar saja. Sebaiknya tunggu barangnya datang dulu. Takutnya barangmu ini seumur hidup tidak akan sampai. Harta karun Bang Lu telah tiba. Ini mustahil. Ini. Barang-barang ini pernah dilaporkan di TV. Aku pernah melihatnya di TV. Benar-benar sama persis. Kalau semua harta ini di jumlah berapa nilainya ya? Kalau asli, tentu tak ternilai harganya. Tapi, kalau palsu tak berharga sama sekali. Palsu. Barang-barang ini selama ini disimpan di Bang Lu, orang biasa saja sulit melihatnya. Lagi pula Direktur Lu dari grup Lu. Tidak sembarang orang bisa minta tolong padanya, jadi mustahil, ada orang yang bisa mengeluarkan semua barang ini sekaligus. Kalau aku bilang orang lain tidak bisa, tapi aku bisa. Hahaha kamu. Hanya dengan kamu, apa dasarmu? Kira-kira Direktur Lu dari grup Lu akan memberimu muka sebesar itu? Hanya karena kamu dari kota Henghai orang tak berarti? Kepala rumah tanggahan kau bilang semua ini palsu. Tentu saja tuan kami adalah anggota 4 keluarga besar. Dulu saat ulang tahun sengaja ingin menghadap Direktur Lu, hasilnya bahkan wajah Direktur Lu pun tidak bisa ditemui. Tuan kami, hal yang tidak bisa dilakukan, hanya dengan dia seorang miskin. Apa dasarnya? Hal yang tidak bisa dilakukan keluarga Pan tidak berarti tidak ada yang bisa melakukannya. Hei, aku ingat TV pernah bilang, harta ini semuanya punya nomor seri. Aku akan segera telepon Bang Lu. Cocokkan nomornya kan tahu asli atau palsu. Tunggu. Cepat aja cerai sama dia. Tunggu apa lagi? Kamu sudah membuat malu keluarga Su kita semuanya habis. Ayah, aku sama sekali tidak akan cerai sama dia. Sekarang bukan masalah cerai yang bisa menyelesaikan masalah. Kamu mau apa? Jika dia tadi mau cerai secara sukarela, aku lihat demi hari bahagia kakek kita di hari bahagianya, masalah ini bisa dianggap selesai. Tapi sekarang dia membawa setumpuk barang rongsokan, menginjak-injak harga diri keluarga Pan kami. Maka masalah ini tidak akan semudah itu. Kamu mau apa? Mudah saja. Salah satu nomor, aku akan memberinya sedikit pelajaran. Jika semuanya salah, maka aku akan suruh orang untuk membawanya pergi dan memberinya pelajaran yang keras. Perbuatanmu itu melanggar hukum. Hahaha. Hukum? Di Henghai, 4 keluarga besar kita adalah hukum. Luli, carilah waktu untuk pergi duluan. Aku akan bantu menunda waktu. Kamu kepada suamimu begitu tidak percaya diri? Bajingan kecil, sampai sekarang masih keras kepala? Baiklah, aku tunggu lihat apa mulutmu yang keras. Atau tulangmu yang keras. Sudah kutanyakan, semuanya sudah kutanyakan. Di atas ini adalah nomor-nomor barang berharga itu. Sekarang akan kucocokkan satu persatu. Sekarang aku cocokkan satu-satu. Kelihatannya palsu banget. Nggak usah. Tapi ini. Aku bilang palsu, ya palsu. Nggak usah dicocokkan. Karena ibu sudah menemukan nomornya, kenapa tidak dicocokkan? Aku percaya pada Luli. Dia pasti tidak akan membohongiku. Meskipun itu palsu, semakin lama aku menunda, Luli mendapat satu kesempatan lagi untuk melarikan diri. Dasar kamu anak bandel. Kamu mau bikin kami marah. Bagaimana kalau begini? Kalau semuanya palsu, kamu harus inisiatif cerai dengannya. Lalu, ikut aku pulang ke rumah Pan. Gimana? Baik. Aku setuju. Luli sudah berusaha semampunya. Aku tidak bisa terus menyusahkan Luli. Mungkin, inilah hasil terbaik. Tenang saja. Aku tidak punya waktu untuk memalsukan. Luli, aku tahu kau hanya menghiburku.
Tapi sekarang sudah saatnya, setelah cerai denganku, kamu harus segera pergi. Pergi sejauh mungkin. Selera matamu selalu bagus. Bahkan jika kau tidak percaya padaku, setidaknya percayalah pada matamu sendiri. Tunggu apa lagi? Cepat cocokkan. Enggak, salah. Angka di kertas ini adalah 8, bukan 3. Ada apa ini? Jangan-jangan ini palsu? Aku bilang dia penipu. Ayo, aku temani kamu dulu. Pergi bercerai. Lalu, bersihkan dirimu. Sebersih-bersihnya. Bawa kau di depan tuan rumahku. Sekarang hanya yang pertama yang bermasalah. Mungkin yang selanjutnya semuanya asli. Kau masih bermimpi? Wanita jahat. Jangan keterlaluan. Mau apa kau? Aku peringatkan kau. Aku hanya enggan untuk bertindak, bukan tidak bisa. Ingat, lain kali bicara dengan istriku, bicaralah yang sopan. Kau berani memukulku? Orang sini. Aduh. Salah. Aku yang salah lihat. Angka di atas ini adalah 8, bukan 3. Apa? Kode di belakang ini juga semuanya benar. Kau salah lihat. Aku yang salah lihat, Pak. Semuanya benar. Tidak mungkin. Dan kode di belakangnya. Semua benar, ini benar, ini juga benar, ini semua benar. Jadi, mereka adalah Benar-benar nyata. Semuanya nyata. Sekarang, masih ingin membawa istriku untuk bercerai? Jangan sombong dulu. Meskipun barang-barang ini asli, itu hanya pinjaman yang kamu pamerkan, mas kawin yang dibawa keluarga PAN kami. Itu benar-benar nyata. Kali ini mengeluarkan barang-barang dari Bang Lu harta yang tak ternilai. Sekarang semuanya telah menjadi milik atas nama Nyonya Sumuking. Mulai hari ini Nyonya Sumuking adalah pemegang harta karun ini. Luli, apa sebenarnya yang terjadi? Tentu saja mas kawin untukmu. Tapi barang-barang ini terlalu mahal. Dan dari mana kamu punya uang sebanyak ini? Menikahi istri. Memberi mas kawin adalah hal yang wajar. Urusan sisanya, jangan kamu urus, serahkan padaku untuk mengurusnya. Setiap barang di sini cukup untuk membuat kalian mengalahkan mas kawin keluarga PAN. Kamu boleh pergi sekarang. Pergi. Cepat pergi. Anak perempuan kami tidak akan menikah dengan keluarga PAN. Berani-beraninya kamu membatalkan pertunangan dengan keluarga PAN. Barang-barang ini cukup untuk kami di luar negeri hidup tanpa khawatir sandang pangan. Jauh dari kekuasaan nanti keluarga PAN kalian kemana akan mencari kami. Hahaha. Muking, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kita. Kau tahu, dia tidak hanya tampan, tapi juga begitu berbakat. Aku dan ayahmu akhirnya bisa menikmati hidup. Barang-barang ini memang aku berikan untuk mas kawin untuk Muking. Tapi aku masih perlu tante. Paman, di sebuah dokumen tanda tangan. Baik, tanda tangan. Aku tanda tangan. Perkara ini pasti akan kusampaikan kepada Tuan Besar. Suka-sukamu mau lapor saja. Kami semua akan keluar negeri menikmati hidup. Mau menakut-nakuti siapa? Di sini. Cepat pergi. Kami sudah menandatangani semuanya. Barang itu bisa diberikan kepada kami, kan? Nanti, kita pilih satu barang berharga dulu. Bawa ke rumah lelang, jual dapat uang. Sisanya setelah keluar negeri. Baru cari pembeli perlahan. Bu, itu barang milik Luli masa mau dijual begitu saja? Kita ini karena dia sampai menolak keluarga PAN. Kita jual sedikit barang yang dia bawa. Kenapa? Benar. Kamu anak kami. Barangmu ya barang kami juga. Kalian. Barang-barang ini memang bisa digunakan Muking sesukanya. Tapi dengan kalian sudah tidak ada hubungan lagi, karena tadi kalian sudah menandatangani surat pemutusan hubungan orang tua, mulai sekarang. Kalian dengan Muking tidak ada hubungan lagi. Kamu. Apa katamu? Kami kapan menandatangani hal semacam itu? Aku beri kalian waktu 5 menit keluarkan Luo-Luo, jika tidak,
Aku berhak menggugat kalian penahanan ilegal kebebasan putriku. Nak, kamu tidak bisa membiarkan orang luar menindas aku dan ibumu. Kami ini orang tuamu sendiri. Dari kecil sampai besar. Di hati kalian. Apapun yang kulakukan salah. Kalau begitu, mulai sekarang, saling tidak kenal. Ayah ibu. Kita pergi. Berhenti, kalian kembali. Kamu tidak bisa mengabaikan kami. Nyonya, kami dengan kalian sudah tidak ada hubungan. Jika berani mengganggu lagi perusahaan Lu Group, kami tidak akan melepaskan kalian. Nyonya. Nyonya. Perusahaan Lu Group. Aduh, Saya sudah mengaturnya. Kamu bisa ikut Zhang Wan langsung ke Bank Lu, atas namamu, barang-barang itu dititipkan di Bank Lu untuk disimpan. Luli, barang-barang ini sangat berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Nyonya, terimalah saja. Nyonya? Luli, siapa sebenarnya dirimu? Sebenarnya aku tidak berniat menyembunyikannya darimu. Tapi sekarang bukan waktunya bicara. Aku harus pergi ke kantor, kamu pergi dulu ke bank, nanti malam akan kujelaskan semuanya kepadamu dengan jelas. Wah, kantor ayah sangat besar. Kalau Luo suka, ayah nanti sering mengajakmu ke sini, ya? Baik. Jepit rambut ini Luo tahu. Luo, apa katamu? Aku bilang jepit rambut ini pernah kulihat di mana ya? Luo, masih ingat di mana melihatnya? Ibu punya yang sama persis. Tuan, saya yang bersalah tidak kompeten. Dasar sampah. Ayah, semua gara-gara wanita itu, Sumu King dan pria selingkuhannya. Sekarang keluarga Huang Fu tidak hanya membatalkan pertunangan secara sepihak. Huang Fu Hao bahkan tidak menjawab teleponku. Tenang. Masalah ini, ayah akan membalaskan dendammu. Hantian sudah membawa lamaran pergi ke rumah Su, kedua orang tua di keluarga Su. Yang tidak tahu apa-apa itu pasti akan menerima lamaran. Saat itu Sumu King, meskipun tidak rela, tetap harus menikah dengan keluarga Pan. Ayah, kamu harus menghajar habis wanita itu, Sumu King. Tentu saja. Dan bukan hanya Sumu King, tapi juga pria yang berselingkuh dengannya. Jangan berharap hidup enak. Aku sudah pesan pada Hantian. Seharusnya segera Sumu King dan pria selingkuhan itu akan dibawa ke sini. Kepala Pelayan Han. Mana Sumu King? Aku tahu wanita itu. Sumu King dan pria selingkuhannya pasti tahu akan bertemu ayah. Sudah dari tadi di luar, ketakutan sampai lemas. Kalau tidak salah tebak, dua orang jahat ini pasti dari tadi di luar menangis ketakutan, minta ampun. Pergi. Bawa mereka masuk. Tuan, keluarga Su membatalkan pertunangan. Sumu King dan pria itu kabur. Maksudmu Sumu King? Pria yang dibawanya? Koleksi dari Lu Group dibawa keluar. Benar. Bagaimana mungkin? Kakek Pan Anda belum tahu. Pria liar yang dicari kakakku, dia memang punya uang, dan aku dengar dia sepertinya bekerja di Lu Group, mungkin mengenal seseorang di Lu Group. Direktur Lu. Lu. Pak putra tertua Lu Group susah diatur. Sepertinya kami tidak bisa bicara dengannya. Katanya Nyonya tua Lu Group. Hari ini pulang dari luar negeri. Kebetulan aku dan Nyonya tua Lu Group punya sedikit hubungan. Sepertinya hari ini aku harus turun tangan sendiri. Baik Sumu King maupun pria itu harus membayar harga berlipat-lipat. Kali ini kita ada klien VIP. Tingkat atas datang. Sekarang semua staf bank sudah berhenti bekerja, tidak melayani nasabah biasa. Tapi jelas aku yang datang duluan. Tidak mengerti bahasa manusia? Mereka adalah VIP tingkat atas. Lihat pakaianmu,
Tidak ada satupun barang bermerek. Berapa banyak uang yang bisa kau tabung, Ara? Karena aku datang ke bank kalian untuk melakukan transaksi, maka aku adalah nasabah kalian. Apa karena jumlah tabungan lalu diperlakukan berbeda? Siapa suruh kau miskin? Nanti VIP yang datang ke sini tapi memiliki semua koleksi pribadi bank lu, semua koleksi pribadi. Mengerti? Cepat pergi. Jangan menghalangi jalanku. Apa yang kau lakukan? Tidak apa-apa. Hanya menangani seorang wanita. Orang miskin seperti ini sama sekali tidak perlu disebut. Tapi, Nyonya tidak bersama Sekretaris Zhang datang bersama? Nyonya sudah datang lebih awal, sudah di sini. Apa mungkin? Sekretaris Zhang, jangan bercanda, Bu. Saya sudah menunggu dari pagi. Selain orang miskin ini, sama sekali tidak ada orang lain. Tapi kamu lebih baik pergi sana. Begitukah caramu memperlakukan pelanggan? Sekretaris Zhang, Anda tidak tahu. Setiap hari pelanggan seperti dia saya sudah terlalu sering melihat. Seluruh tubuhnya tidak punya uang puluhan ribu. Tidak perlu pada orang seperti ini buang-buang waktu. Zhang Wan, apa yang kau lakukan? Dia miskin. Lalu kamu apa? Sekretaris Zhang, apa maksud Anda dengan perkataan itu? Mulai hari ini, barang-barang ini semuanya menjadi miliknya. Kamu. Aku yang serba salah. Aku yang meremehkan orang. Apa benar yang kamu katakan? Iya, jepit rambut ini awalnya sepasang. Tapi saat ibu kenal dengan ayah, tidak sengaja kehilangan satu. Direktur Lu, kami akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Kalian siapa? Kalian mau apa? Luo, ibu juga pernah bilang sama kamu hal apa saja tentang ayah? Ibu bilang sama Luo, orang yang memiliki tanda lahir yang sama itu adalah ayah. Ini adalah ayah, kado kelahiran untuk Luo loh. Berharga banget. Aku harus menemukan ayah Luo. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan putriku keluarga yang utuh. Setidaknya kamu punya koneksi. Sedangkan aku, selain tahu tanda lahir di tubuhnya, aku tidak tahu apa-apa lagi. Meskipun aku hanya dengan ayah Luo hanya bertemu sekali, tapi aku tetap ingin mencarinya. Halo, nama saya Sumuking. Semoga kerja sama kita menyenangkan. Luli. Selamat bekerja sama, Muking. Tidak menyangka. Kamu selalu ada di sisiku. Muking, tidak kusangka. Kau selalu di sisiku. Akulah yang bodoh meremehkan orang. Akulah yang tidak tahu diri. Luli, ada apa? Muking. Kamu di mana? Aku di bank. Luli, ada apa denganmu? Kenapa? Suaramu aneh? Tidak apa-apa. Urusan sisanya serahkan saja pada Zhang Wan untuk diurus, kamu segera ke perusahaan Lu. Perusahaanmu. Tapi. Muking, aku menunggumu di perusahaan Lu ya. Baik. Aku akan ke sana sekarang. Serahkan saja padaku di sini. Terima kasih, Sekretaris Zhang. Kakak sepupu, kamu masih ingat, waktu itu datang ke perusahaan kita Sumuking itu, aku ingin bertanya padamu, suaminya itu sebenarnya kerja apa? Sumuking bukan orang yang bisa kau ganggu. Hal yang tidak seharusnya kau ketahui, jangan sembarangan mencari tahu. Kenapa semua membela Sumuking, perempuan jahat itu? Perempuan jahat itu sebenarnya apa bagusnya? Hei Pak Pan. Para eksekutif perusahaan kita kenapa semuanya berdiri di luar? Kudengar sebentar lagi istri direktur utama kita akan tiba di grup. Direktur Lu sudah memberitahu semua departemen untuk menyambut istri direktur utama. Entah siapa yang begitu beruntung bisa menikah dengan Direktur Lu. Direktur Lu dari grup Lu adalah tokoh terkenal di Henghai. Apakah tadi Luli begitu terburu-buru meneleponku? Juga ingin menemui Direktur Lu dan istrinya. Lihat aku melihat ibu. Muking, selama ini kamu telah bersabar, tenanglah hari ini, aku akan membuat semua orang tahu bahwa kamu adalah dari grup Lu istri direktur utama,
Aku akan membuat seluruh Heng Hai memberkati dirimu. Luo Luo, kita turun bersama untuk menjemput ibu, baik? Baik. Bagaimana hasil penyelidikan yang saya minta? Maaf Papan, sepupu saya itu benar-benar mulut terkunci. Saya tidak berhasil mendapatkan informasi. Berarti tidak bisa. Tidak, bukan begitu. Saya pasti berharap bisa mengabdi untuk keluarga Pan. Tapi... Papan, saya menemukan Sumuking. Baik, saya tahu. Begitu Sumuking masuk ke Lu Corporation, Anda tidak bisa bergerak dengan bebas. Tenang saja. Saya pasti akan menahannya, jangan biarkan dia masuk ke Lu Corporation. Tidak kira Papan tua juga kenal karyawan Lu Corporation. Ayah, Zujie itu hanya karyawan kecil di Lu Corporation. Mana perlu ayah menelepon langsung? Sekecil apapun ikan, pasti ada gunanya. Papan hebat. Dibandingkan dengan Papan, pria liar yang ditemukan kakak saya di luar hanyalah sampah. Tidak ada artinya sama sekali. Persiapkan diri. Kali ini, baik Sumuking maupun pria liar itu, saya ingin mereka tahu akibatnya jika melawan keluarga Pan. Baik. Ini milik Ibu Lo, vas pilihan khusus Ibu. Katanya untuk jodoh Pak Lu. Sengaja diletakkan di sini. Siapa yang berani? Barang Ibu aja berani dirusak. Dia? Bukan aku. Ada yang nabrak aku. Buktinya jelas. Kamu masih mau mengelak? Tapi seberapa pintar pun kamu bicara, percuma. Aku punya bukti. Dia yang merusak vas itu. Papa, kapan aku bisa bertemu Mama? Saat lift sampai lantai 1, kamu akan bertemu Mama. Ternyata dia... Kamu yang menjebakku. Aku yang menjebak? Kenapa? Zujia, kita kuliah 4 tahun, aku tidak pernah melakukan satu hal yang menyakitimu. Kenapa kau lakukan ini padaku? Sumuking, kamu pintar belajar, pasti pernah dengar, aku tak bunuh Boren, tapi Boren mati karena aku, waktu di sekolah. Kita sebenarnya sama. Hina. Miskin. Tapi karena kamu cantik, baik guru maupun teman mereka beda sama kamu dan aku. Aku susah payah sampai lulus masuk ke Lushi. Tapi karena kemunculanmu, usahaku selama ini sia-sia. Zujia, kamu terlalu ekstrim. Jangan di sini menggurui aku. Kamu lebih baik khawatir tentang dirimu sendiri. Terus terang, orang-orang Pan sekarang di luar menunggu untuk menangkapmu. Nyonya Direktur Utama segera tiba. Harus, sebelum itu urusan ini beresin buat aku. Bau miskin dan asam. Kayaknya, dia bahkan tidak bisa ke hadapan Nyonya Tua untuk minta maaf secara langsung. Segera keluarkan orang itu. Jangan mengganggu pandangan Nyonya Direktur. Ayah lift itu kenapa tutup sendiri ya? Luo Luo jangan takut lift. Sepertinya rusak sementara ayah akan telepon sekarang panggil orang untuk perbaiki. Segera datang perbaiki lift. Ini lift milik Sekretaris Zhang lift khusus. Tapi orang yang keluar tadi, bukan Sekretaris Zhang. Kalau begitu. Direktur Lu. Luo Luo jangan takut. Sebentar lagi akan diperbaiki. Ayah telepon Mama dulu. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Tolong. Ternyata Direktur Lu masih muda. Halo, Direktur Lu. Saya manajer Departemen Perencanaan. Senang bertemu dengan Anda. Direktur Lu, halo, saya manajer Departemen Keuangan, halo. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah Direktur Lu? Dia itu pria liar. Dia Sumuking, laki-laki dari wanita jahat itu. Kurang ajar.
Berani sekali. Berani tidak menghormati Direktur Lu di depan umum. Direktur Lu. Jadi Sumuking? Seorang petugas kebersihan, kenapa ada di sini? Direktur. Lu, kamu belum tahu ya? Baru saja ada seorang wanita menabrak milik Nyonya Tua vas yang diletakkan di pintu. Dialah yang menangkapnya. Semua orang di perusahaan tahu vas ini diletakkan di sini oleh Nyonya Tua. Siapa yang berani sekali berani memecahkan barang milik Nyonya Tua? Wanita itu bukan karyawan perusahaan kita. Wanita itu berusia sekitar 20-an. Rambut lurus hitam panjang, wajahnya seperti boneka. Tubuhnya juga bagus, meskipun pakaiannya biasa, tapi sekilas jelas seorang cantik. Benar. Dan dia terus berkata datang ke perusahaan untuk mencari suaminya. Oh iya. Di dalam ponselnya, ada bukti dari wanita itu menabrak dan merusak vas. Meskipun wajahnya cantik, tetap saja tidak berguna. Berani-beraninya dia tebal muka menyusup ke grup Lu, benar-benar angan-angan. Jangan-jangan dia mengira grup Lu kita sembarang orang bisa masuk seenaknya. Diam semuanya. Kalian tahu tidak siapa dia sebenarnya? Sekretaris Zhang, dia kan orang miskin. Siapa lagi? Meskipun suaminya benar-benar di perusahaan kita, pasti juga seorang satpam atau petugas kebersihan. Mungkin juga adalah penjaga pintu perusahaan kita. Kalau tidak, kenapa dia cemas? Baru saja dia ada di sini, dalam sekejap hilang, mungkin juga tidak mampu membayar lari ketakutan. Kurang ajar. Ibu Ketua Dewan, masa kalian berani mengolok-oloknya? Halo? Nomor yang Anda panggil sementara tidak tersedia. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Sumuking menjadi ibu ketua dewan? Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Di mana Muking? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Di mana Muking? Apa kau Sumuking, pria simpanan? Tidak kusangka kau cukup pintar. Begitu cepat kau menemukanku. Kukatakan sekali lagi, di mana Muking? Klub pribadi, keluarga Pan, ruang VIP pribadi di lantai atas bocah. Asal kau berani datang, keluarga Pan siap kapan saja. Kumpulkan semua direktur perusahaan dan orang dari 2 keluarga besar lainnya datang ke ruang rapat dalam 10 menit. Pak Lu, Anda ingin? Setelah hari ini di Henghai tidak akan ada lagi keluarga Pan. Berani merebut orang di grup Lu? Pak Pan, Anda memang berani. Hanya perempuan liar. Bukan dari grup Lu, istri direktur utama. Apa salahnya menangkapnya? Apakah keluarga Lu akan membela orang yang tidak terkait? Berperang demi dia? Kali ini Pak Pan sendiri yang turun tangan. Meskipun masalah ini sampai ke keluarga Lu akan memberi Pak Pan sedikit muka. Lagi pula, Pak Pan kenal Nyonya Tua keluarga Lu. Ayah, kamu yang hebat. Ayah, Ibu, apakah Ibu dalam bahaya? Luo, kamu tunggu di sini dengan manis. Ayah berjanji pasti akan membawa ibu kembali dengan selamat, oke? Ayah tidak boleh ingkar janji. Ayah kali ini tidak akan melewatkan ibu lagi. Aku salah. Direktur Lu, aku salah. Aku sebelumnya tidak tahu Sumuking adalah istri direktur. Aku tidak berani lagi. Aku tidak akan berani lagi. Direktur Lu. Bawa. Aku salah. Direktur Lu, aku salah. Direktur Lu. Bawa pergi. Mulai sekarang di Henghai, aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku tidak akan berani lagi. Direktur Lu, aku tidak akan berani lagi. Gak nyangka pria liar kamu ini masih peduli sama kamu. Ini kan wilayah keluarga Pan. Berani datang ke wilayah keluarga Pan untuk membuat keributan? Dia pikir dia kira dia siapa? Pak Pan, karena kakakku sudah sampai, lebih baik kita sementara masih panas, tempa besi, biarkan kakakku dulu menikah dengan Anda. Ayahku itu orang penting. Dia pantas menikah dengan ayahku? Mudah suruh kakakku bersujud di hadapan Tuan Pan, anggap saja sudah menikah. Baik, sesuai katamu. Ada masalah. Ada seorang pria bernama Lu sudah masuk ke klub. Tidak kusangka. Pria brengsek itu benar-benar berani datang. Pria brengsek memang murah nyawa, tahu itu jalan buntu masih berani masuk. Ya, cuma seekor tikus kecil saja. Berani datang buat onar di wilayah keluarga Pan kita.
Apa dia sungguh menganggap dirinya tuan besar keluarga Lu? Kalau dia tuan besar keluarga Lu, apa aku jadi dewa di Henghai ini? Hahaha. Luli, cepat pergi, cepat pergi. Kali ini, aku tidak akan melepaskan tanganmu lagi. Saya, Lu, datang tanpa diundang, mengganggu kesenangan kalian. Kamu adalah orang yang berani merebut wanita dariku. Pan Yunlong sudah tua masih memaksa wanita. Kulit mukamu benar-benar tebal. Anak muda, kamu di tempatku hanya bicara besar, tidak ada gunanya. Kamu tahu tidak, di wilayahku kamu bisa duduk dan bernapas. Itu pun karena belas kasihanku. Sudah tua, banyak omong kosong. Setelah gempa pasar saham terakhir, saham keluarga Pan terus melemah. Mohon Direktur Lu memberikan sedikit bantuan untuk membantu keluarga Pan melewati masa sulit. Sekarang seluruh Henghai hanya Direktur Lu yang bisa menyelamatkan keluarga Pan. Asalkan Direktur Lu membantu keluarga Pan melewati kesulitan. Keluarga Pan bersedia untuk keluarga Lu. Patuh pada perintah, tunduk sebagai bawahan. Sudah tua banyak omong kosong. Aku mengerti. Aku akan membantu keluarga Pan menaikkan harga saham sebesar 2 poin. Terima kasih. Terima kasih, Direktur Lu. Terima kasih, Direktur Lu. Kamu sebenarnya siapa? Luli. Di Henghai, banyak yang bermarga Lu. Jangan kira kau bermarga Lu, lalu bisa seenaknya berbuat jahat di Henghai. Aku tahu kau punya sedikit kemampuan, tapi paling-paling cuma saudara jauh keluarga Lu. Aku yakin keluarga Lu tidak akan bertengkar dengan keluarga Pan karena dirimu. Menghadapimu tidak perlu menggerakkan seluruh keluarga Lu, aku sendiri sudah cukup. Menggerakkan seluruh keluarga Lu? Kau pikir kau siapa? Jangan-jangan. Setelah beberapa kali pura-pura, kau benar-benar mengira dirimu tuan besar keluarga Lu? Terus terang saja, Nyonya tua keluarga Lu pulang hari ini. Ayahku sudah mengirim orang untuk menjemput Nyonya tua Lu. Apa? Menurutku pria liar ini mungkin bahkan tidak tahu seperti apa Nyonya tua Lu. Nah, Nyonya tua keluarga Lu terkenal tegas dan tidak memihak. Jika dia tahu kau menggunakan nama keluarga Lu berbuat jahat, mungkin hanya satu akibat bagimu, selamanya dan sepenuhnya. Lenyap dari Henghai. Kamu benar-benar tidak tahu diri, Ayah. Pasti harus kau beri pelajaran padanya. Hajar dia habis-habisan. Nona besar, benar. Untuk sampah seperti ini, harus diberi pelajaran yang keras. Aku ingat di bawah nama Nona besar, bukannya ada sebuah klub khusus untuk wanita? Menurutku, bocah ini lumayan ganteng. Bagaimana kalau dikirim untuk dilatih membantu Nona besar mencari uang? Ide bagus. Satu tunduk di hadapan Pan Lao, melayani dengan sepenuh hati. Yang lain, dikirim untuk bekerja seperti budak bagi keluarga Pan. Inilah akibat orang jahat. Biarkan dia tahu kekuatan keluarga Pan kita. Liu Wei memegang sektor restoran Sun Jintao, menguasai grup Pan industri hiburan. Zhao Xianan mengelola grup Pan semua anak perusahaan. Kau lumayan pintar, ternyata menyelidiki kami. Karena kau sudah tahu rahasia kami. Kau harus tahu kami akan membunuhmu seperti membunuh semut semudah itu. Anak muda, tahu kekuatan keluarga Pan, kan? Sehebat apa kalian? Aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah, saat aku masuk, semua industri yang kalian kuasai sudah dinyatakan bangkrut. Jangan menakut-nakuti di sini grup Pan, kita. Mana bisa kau bilang, bangkrut terus bangkrut? Direktur Liu, ada masalah. Jaringan restoran kita bermasalah. Direktur Sun, ada masalah industri hiburan kita disita orang. Direktur Zhao, semua anak perusahaan kita rantai modal putus semua. Apa katamu? 1 jam. Cuma butuh 1 jam. Kamu membuat seluruh grup Pan habis dikuras. Siapa kamu sebenarnya? Baru sejam, sepertinya grup Lu para direktur itu cukup efisien juga. Grup Lu.
Banyak mobil dan banyak orang ya. Kenapa tiba-tiba mengerahkan banyak sekali orang? Jangan-jangan, Dia adalah putra sulung keluarga Lu, ketua grup Lu. Direktur Lu. Tidak. Tidak mungkin. Nyonya tua keluarga Lu datang. Hampir saja aku tertipu olehmu. Ayah, Nyonya tua Lu datang menyelamatkan kita. Ternyata, orang-orang ini semua dibawa oleh Nyonya tua, lunak. Kebanyakan acting. Nyonya tua Lu turun tangan sendiri. Coba lihat bagaimana kau menyelesaikannya. Aduh. Gak apa-apa. Kamu? Maaf. Aku datang terlambat. Nenek keluarga Lu perjalanan melelahkan keras capai ya capai. Satu telepon darimu, membawaku dari bandara langsung ke sini. Kamu tahu tidak, aku masih harus pulang untuk melihat anakku. Nenek keluarga Lu, ibu tidak tahu? Ada orang yang menggunakan nama keluarga Lu, bersikap sok di seluruh Henghai sombong. Maksudmu, ada yang mengaku sebagai anggota keluarga Luku? Benar, orang itu bahkan bermimpi mengaku sebagai direktur Lu. Lihat, dia ada di sana. Anakku. Melihat nenek keluarga Lu cepat berlutut dan mengaku salah. Nak kamu jangan-jangan takut sampai tidak berani bergerak. Nenek keluarga Lu, ibu tidak tahu. Ini dia, anak itu. Mengatasnamakan keluarga Lu, merayu kakakku. Kalau tidak, kakakku sekarang sudah menjadi nyonya keluarga Pan. Di depan nenek keluarga Lu, kamu masih tidak sadar salah. Apakah kamu tidak takut? Nenek keluarga Lu marah. Bagaimana kamu bisa yakin nenek keluarga Lu tidak akan memihakku? Gila, aku pikir kamu benar-benar gila. Berani-beraninya kamu membuat cerita tentang nenek Lu. Anak muda, nenek Lu adalah pendiri grup Lu. Tanpa nenek Lu tidak akan ada grup Lu seperti sekarang. Kamu hanyalah yang mengatasnamakan keluarga Lu. Penipu rendahan yang suka pamer. Nenek Lu, mana mungkin dia memihakmu? Kamu benar-benar konyol kamu. Lelaki liar, berani-beraninya bermimpi dekat dengan nenek Lu. Mohon nenek Lu menghukum orang ini dengan tegas. Kamu mau berdiri di sana sampai kapan? Cepat kemari. Sumu King, aku ingin membuatmu buka mata anjingmu, melihat dengan jelas. Lelaki liarmu, bagaimana dia mati? Mengapa kamu tidak memberi salam dulu baru pulang? Kamu ini siapa? Berani-beraninya meminta nyonya tua? Lu memberi salam padamu? Berani mendekati nyonya tua, kamu tidak tahu untung. Pria liar ini, kali ini pasti mati. Nyonya tua Lu ternyata sedang membantu pria itu merapikan baju. Apa aku sedang bermimpi? Kamu biasanya tenang. Kenapa kali ini membuat keributan sebesar ini? Maaf merepotkan ibu, tapi aku menemukan gadis yang dulu menyelamatkanku, dan dia melahirkan cucu perempuan untuk ibu. Apa katamu? Aku jadi nenek? Benar, ibu sudah jadi nenek. Aduh, baik. Nyonya tua Lu, apa yang ibu bicarakan? Iya. Aku bicara dengan anakku. Apa perlu kalian mengerti? Nyonya tua Lu, dia anak ibu? Dia anak nyonya tua Lu. Berarti dia putra mahkota Lu. Direktur utama grup Lu. Pak Direktur Lu? Ternyata dia Pak Direktur Lu? Nenek Lu, Anda tidak bercanda kan? Kamu itu apa? Kau pikir aku mau bercanda denganmu? Berlutut. Ku dengar-dengar, sepertinya kamu adik laki-laki dari menantu perempuanku. Iya. Tidak tahu batas, lebih rendah dari binatang. Ternyata, dulu putraku dijebak dengan obat. Kamu rela mengorbankan dirimu menyelamatkannya. Aku juga kebetulan melihatnya. Kau hanya tidak sengaja bertemu putraku, lalu tanpa pamrih membantunya. Bagus. Kamu gadis yang baik. Nenek Lu, kejadian hari ini telah merepotkan nenek.
Kau adalah menantu perempuan keluarga Lu, baik sekarang maupun di masa depan. Urusanmu adalah urusan keluarga Lu. Adapun mereka, aku tidak akan membiarkan satu pun lolos. Ibu tua, keluarga Lu. Oh, kesalahpahaman. Ini kesalahpahaman yang besar. Saya tidak tahu kalau Sumuking adalah menantu Anda. Kalau saya tahu, meskipun diberi 10 nyali, saya tidak akan berani. Mohon ampun, lepaskan saya. Memaki anakku menganiaya menantu perempuanku. Kamu pikir hanya dengan beberapa kata maaf bisa selesai? Aku salah, aku salah. Sumuking, kamu sangat baik hati. Aku mohon, berilah keringanan. Maafkan kami kali ini. Kami tidak akan berani lagi. Aku memang tidak pernah menganiaya orang lain, tapi aku juga bukan orang suci. Kamu menganiaya putriku, menghinaku dan memukuliku. Setiap catatan hutang akan kuhitung denganmu. Kak, aku salah, aku benar-benar salah, aku adik kandungmu. Kamu juga tidak ingin keluarga Supunah, kan? Dari kecil sampai besar apapun yang kamu minta, aku turuti, karena kupikir sebagai kakak harus mengalah pada adik. Tapi kamu, pernahkah kamu menganggapku sebagai kakak, bahkan sekalipun? Aku sudah dengan keluarga Su, tidak ada hubungan lagi. Adapun apakah keluarga Supunah, itu juga bukan urusanku. Setelah berbuat salah, hanya tahu, memohon kupikir kalian bahkan lebih buruk dari anak kecil di pinggir jalan. Ibu, jangan marah pada orang-orang ini tidak sepadan. Aku sudah memberitahu Dewan Direksi bergabung dengan keluarga Feng dan keluarga Huang Fu untuk menekan mereka bersama. Aku yakin harga saham keluarga Pan akan turun mendekati nol. Setelah hari ini di kota Henghai tidak akan ada lagi keluarga Pan. Karena masalah sudah selesai, kita pulang. Nanti malam, bicara baik-baik denganku. Ibu. Luo. Apakah dia itu? Benar, dia adalah cucumu. Halo nenek, nama saya Luo. Di jalan, Tante Jangwan pernah menunjukkan foto nenek kepada saya. Menurut saya, nenek lebih cantik dan lebih muda. Anak baik. Kamu lebih pandai merayu daripada ayahmu. Luo, malam ini tidur dengan nenek ya. Bagaimana? Baik, ayah harus membujuk ibu. Aku mau tidur dengan nenek. Muking. Cincin ini aku sudah mempersiapkannya bertahun-tahun. Kuharap sekarang mengeluarkannya belum terlambat. Ibu Sumuking, maukah kamu menikah denganku? Aku, Luli, bersumpah akan menggunakan segalanya untuk mencintaimu melindungi Luo. Ibu Sumuking, izinkan aku memberimu dan Luo sebuah rumah. Aku mau. Grup Lu selamat datang kembali, Nyonya muda. Selamat datang kembali, Nona kecil.